mendengarkan podcast ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita penyingkapan rahasia firman-Nya yang luar biasa, yang pada intinya kita dibawa kepada satu kehidupan untuk mengikut Tuhan Yesus. Bukan hanya beragama Kristen. Banyak orang beragama Kristen tetapi tidak mengikut Tuhan Yesus. Sungguh saudara, banyak orang beragama Kristen tetapi tidak mengikut Tuhan Yesus. Mari kita melihat gambaran ini, saudaraku. Di Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi belum bisa mengenal Allah dengan benar. Bangsa yang muda dan primitif ini masih harus memakai sarana keberagamaan dalam berinteraksi dengan Tuhan. Dan semua keberagamaan yang mereka lakukan merupakan nubuat dari apa yang akan digenapi di dalam perjanjian baru nanti. Keberagamaan dari orang-orang Yahudi itu pada dasarnya sama dengan keberadaan agama-agama pada umumnya yang memiliki tekanan pada seremonial atau upacara agama atau ritual, hukum. Semua agama juga pasti memiliki hukum. Lalu dominasi tokoh. Jadi kalau mau menjangkau Allah harus melalui perantara atau mediator, tokoh. Kalau orang Yahudi mengenal sebagai keimaman Harun. Keimaman Harun. Kalau orang Yahudi, seremonial ini diatur dalam satu aturan yang disebut hukim. Sedangkan hukum mereka berpijak pada 10 perintah Allah yang butir-butirnya ada dalam peraturan undang-undang sipil atau semacam syariat, sampai pada masalah ekonomi seperti syariah. Mereka sebut sebagai misi patim. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan menggenapi semua yang dinubuatkan. Ritualnya tidak lagi berbentuk upacara agama, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Domba tidak lagi perlu dikorbankan karena domba yang sesungguhnya adalah dirinya sendiri, anak domba Allah. Tidak lagi pakai sembahyang yang berkiblat ke Yerusalem dengan tata caranya, no need, tidak dibutuhkan. Hukum, bagi orang Kristen tidak ada hukum-hukum yang mengatur tetek mengek. Satu kata saja, kasih. Kasih, apa itu kasih? Kasih itu bukan mengasihi dengan memberi uang. Kasih itu bukan sekedar tindakan baik, menolong orang. Allah kasih adanya. Artinya kasih itu adalah semua tindakan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi kalau orang Yahudi menyebut Torah is my law, Taurat adalah hukumnya. Orang percaya berkata the Lord is my law.
memiliki pikiran perasaan Kristus, how to think, how to make decision, how to choose, how to act in everything we do like Jesus. Memiliki mindset cara berpikir seperti cara berpikirnya Tuhan. Jadi bukan hukum lagi. Keimaman Harun sudah tidak dibutuhkan, sebab kalau orang Israel menemui Tuhan harus melalui Imam Harun, ya. Setahun sekali imam bisa bertemu dengan Allah. Keimaman Harun artinya keturunan dari Harun, dari suku Lewi. Tetapi kalau kita langsung ketemu Tuhan, perantara kita Tuhan, saudaraku. Nah, untuk itu saudaraku, kita harus mengerti dengan benar Injil. Injil harus mengerti dengan benar Injil. Apa Injil itu? Evangelium. Indah, Angelion itu news, good news, kabar baik. Masalahnya baik yang bagaimana? Baik menurut siapa? Baik untuk siapa? Injil kabar baik, baik menurut Tuhan dan baik untuk Tuhan dalam proyek keselamatan atas manusia. Kata baik di sini tidak boleh diartikan salah. Kalau orang mengartikan salah, pasti gagal mengenal Injil. Pasti balik ke sini. Pasti balik ke sini. Dan sekarang sebagian besar orang Kristen balik ke sini. Injil itu kabar baik, baik menurut Tuhan. Baik untuk Tuhan dalam menggenapi karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yaitu bagaimana manusia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi manusia yang agung, yang mulia, yang suci, yang kudus. Makanya Tuhan berkata di Matius 5, saudaraku, ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Ahli Taurat dan orang Farisi, tokoh-tokoh agama yang dipandang memiliki kesucian lebih dari masyarakat. Tapi Tuhan berkata, kamu harus lebih dari mereka. Artinya kita dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Hidup keagamaanmu dikayosune, kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku. Nah, masalahnya adalah orang-orang Yahudi tidak mau mengerti ini. Sehingga mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu jangan pikir orang Yahudi pada mulanya memang benci dan mau menyalibkan Tuhan Yesus. Pada mulanya mereka berharap Tuhan Yesus memenuhi keinginan mereka. Coba orang-orang yang tadinya dibaptis Yohanes Pembaptis berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Pendengarnya lebih dari 5.000. 5.000 itu laki-laki saja. Di Yohanes 6 ayat 15 Tuhan Yesus mau diangkat jadi raja. Mereka itu sebenarnya bukan mau menyalibkan Tuhan Yesus.
mau memanfaatkan, mau menggunakan Tuhan untuk memenuhi keinginan mereka. Mereka mau meninggikan Tuhan, di balik peninggian itu mereka mendapat keuntungan, mendapat apa yang baik menurut versi mereka. Jadi ketika keinginan mereka tidak dipenuhi, berbalik. Ketika Tuhan berkata, darahku benar-benar minuman, dagingku benar-benar makanan, di Yohanes pasal 6, Yohanes 6 ayat 66, murid-murid mulai mengundurkan diri. Tidak mau ikut Tuhan. Lalu klimaksnya mereka berkata, salibkan dia. Salibkan dia. Demikian pula dengan murid-murid Tuhan Yesus. Pada mulanya murid-murid Tuhan Yesus ini mau merubah nasib. Dari tukang tangkap ikan, dari rakyat jelata mau jadi pejabat tinggi. Makanya mereka bertengkar. Siapa yang besar di antara mereka? Sampai emaknya ditarik-tarik sama Yohanes dan Yakobus, tarik-tarik buat minta kepada Tuhan Yesus supaya nanti mereka boleh duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Tuhan menjawab apa? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Emangnya kamu mau minum cawan yang ku minum? Tuh, itu penderitaan. Saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus pun mau merubah nasib. Tapi Tuhan dalam kebijaksanaannya luar biasa. Membimbing dengan sabar, saudaraku. Tuhan Yesus tidak langsung berkata, tinggalkan agama Yahudi. Enggak bisa. Karena waktu itu murid-murid tidak mengerti. Kalau harus meninggalkan agama Yahudi, lalu beragama apa? Tidak beragama. Tuhan sebenarnya kalau mau jujur ngomong begini, jangan beragama. Lalu ngapain? Ikut aku. Ikut jejakku. Jadi manusia yang agung, yang mulia, yang suci, yang kudus. Makanya Yohanes 1 ayat 10, 11, 12, kamu diberi kuasa supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Ini saudaraku, supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa itu atau hak eksousia itu bukan otomatis ya. Hak itu memuat fasilitas untuk berubah. Di dalamnya Injil termasuk merubah phroneo, mindset, how to think, how to make decision, how to choose, how to act, how to do something. Itu cara berpikirnya Tuhan, saudaraku. Banyak orang tidak mengerti ini, saudaraku. Kalau dulu Anda tidak mengerti, tidak apa-apa. Saya juga dulu nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Sekarang saya mengerti. Sekarang kita mau bertobat. Sekolah teologi tidak otomatis membuat orang jadi unggul, jadi agung, jadi mulia. Pinter khotbah, iya. Tapi tidak membuat manusia jadi unggul dan agung. Kalau saya dari 15 tahun yang lalu tahu hal ini, saya pasti bisa merubah. Saya pasti bisa merubah banyak orang, saudara. Saya tahunya belakangan, saudaraku. Dan hari ini banyak pendeta menyesatkan. Menyesatkan. Kalau misalnya saya gambar ini, ayam. Betul nggak, saudara? Gambar ayam kan? Kalau saya beri spidol, saya suruh seorang anak umur 5 tahun gambar ayam. Dia bisa loh langsung gambar ayam. Karena dia sudah punya bayangan ayam. Gampang. Gampang karena sudah lihat ayam. Tapi kemudian kalau misalnya saya suruh tolong gambar hantu. Bisa nggak gambar hantu?
Orang bisa ngawur begini, hantu. Tinggal bayangan dia apa? Yang satu gambar hantu begini. Ayo gambar hantu. Yang satu gambar lagi hantu. Karena tidak jelas. Kalau misalnya nih Bapak Ibu, ada orang dari Eskimo bagian utara, tidak pernah lihat TV, tidak pernah bergaul orang, tidak pernah lihat ayam. Mau datang ke Indonesia, saya ajarin, pengen tahu ayam nggak? Begini ayam itu. Diajarin orang gambar ayam. Ini ayam. Dia percaya nggak? Bisa percaya, bisa tidak. Tapi begitu yang ngajar itu pernah sekolah gambar, percaya itu ayam pernah sekolah gambar soalnya. Kalau orang sekolah teologi ya kan dianggap belajar tuh tentang Tuhan tuh. Kalau khotbah A, B, C, Casus percaya dong dia telah mengenal Tuhan kan. Padahal belum tentu loh. Belum tentu. Apalagi yang nggak sekolah teologi ya lebih ngaco. Tapi ini zaman ngaco ria. Ngaco banget. Oke. Sampai di sini nangkep dulu. Nangkep, oke. Kalau saya berbuat baik, Pak Yosua, bisa dirasa nggak? Bisa dirasa nggak? Nggak perlu ada gambaran dong. Dirasa baik kan? Oke. Kalau you lihat ada orang berbuat jahat, bisa dirasa nggak? Wah, dia nyakitin, merugikan. Bisa juga. Kalau bisa berbuat baik, bisa dirasa nggak? Kalau orang berbuat jahat bisa dirasa nggak? Bisa. Yang berbuat jahat itu kita istilahkan apa? Setan. Betul nggak? Kita lagi naik mobil tiba-tiba orang nyelonong lampu merah. Setan. Betul nggak? Tapi kalau lihat orang berkendara baik, sopan, kasih kita jalan, kita nggak bilang Tuhan, betul nggak? Kalau kita ada orang berbuat baik, Anda nggak bilang Tuhan kan? Kalau berbuat jahat, setan. Oke. Kalau anak Tuhan itu tidak cukup bisa dikatakan baik, harus mengikut Tuhan Yesus. Artinya ikut jejaknya sampai memiliki keagungan pribadinya, mulia, suci, tidak bercacat, tidak bercela, sampai orang berkata ini anak Tuhan. Barulah saudara bisa jadi saksi bahwa 2000 tahun yang lalu ada pria bernama Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Artinya mengembalikan manusia ke rancangan semula. Injil itu kabar baik menurut siapa? Menurut Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan dalam proyek keselamatan yang artinya berpulang nanti untuk kepentingan dan berkat bagi kita. Karena kita diubah menjadi gambaran Allah. Sehingga bukan mulutmu yang menggambarkan Allah, perbuatanmu menggambarkan Allah. Mungkin ya, kalian belum tahu dibaptis itu artinya dikubur. Di pembinaan apakah disebutkan? Saya kira iya, dikubur. Meninggalkan manusia lama, hidup dalam hidup yang baru. Kalian harus meninggalkan cara hidup yang lama, tiap hari belajar dari Tuhan. Makanya saudara, kalau Anda hanya ke gereja belajar firman, apa ini? Nol. Saya hanya membantu 0,1 atau 1%, 0,5 atau 23%. Lebih dari itu, setiap hari saudara harus ketemu Tuhan. Minimal 30 menit, minimal 30 menit, standarnya 1 jam, supaya saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh, saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh bisa dididik Tuhan.
cara mengucapkan kata, waktu Anda bercanda berlebihan, waktu Anda tidak jujur, sikapmu terhadap uang, terhadap pasangan hidup, saudara akan dididik Tuhan. Seandainya saudara ada di pedalaman tanpa manusia, Anda berkata, bimbinglah aku Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan bimbing langsung. Tapi kalau di Jakarta harus ada, kalau dulu ada nabi, rasul, ada penginjil, ada guru agama, gembala sidang. Ini ada gembala sidang. Jadi kalau saudara di sini, saya mau kasih tahu, belajarlah. Datanglah minggu pagi, minggu sore, mendengarkan CD khotbah, baca buku, tiap hari 30 menit berdoa 1 jam, dengarkan CD khotbah sepanjang waktu yang bisa digunakan. Kalau tidak, mendingan dipindah gereja. Dengerin pendeta lain. Oke. Kalau saudara cuma datang seminggu sekali kebaktian, apa ini? 0. Nggak jamin you berubah. Nggak jamin you tidak pernah menggambar wajah Tuhan dalam hidupmu. Nih, lihat nih. Apa ini? 0 pudel. Faktanya banyak saudara yang begitu. Dulu saya lulus sekolah Alkitab, saya pintar khotbah, saya pikir saya cukup bisa menjadi pelayan Tuhan. Ternyata 0. Kalau kelakuan saya tidak baik, justru menjadi batu sandungan saudaraku. Saya tahunya agak terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang selagi saya masih punya kesempatan, saya terus mengajak saudara untuk belajar dari Tuhan. Saya tidak bisa bantu banyak saudaraku. Saya cuma 0,5%, 1%. Selebihnya you harus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan akan didikmu dari menit pertama engkau bangun sampai menit terakhir engkau tidur. Di dalam segala peristiwa hidup Allah menjadikan semua alat untuk menyempurnakan saudara. Sampai saudara menjadi satu pribadi yang menggambarkan wajah Tuhan. Saya beritahu STH, MTH, doktor teologi tidak akan bisa merubah orang lain. Kecuali dia menggambarkan dari kelakuannya. Lalu dari kelakuan tersebut, sekaligus dia bisa mengkhotbahkan pengalaman-pengalaman hariannya. Dulu saudaraku, saya cukup puas bisa khotbah dan membangun gereja. Hari ini saya sadar 0. Saya tidak banyak mengubah manusia. Seandainya 20-15 tahun yang lalu saya sudah memiliki pengertian seperti hari ini, saya akan lebih banyak menyelamatkan orang saudaraku. Itu kesalahan saya. Jadi memang sejak tahun 2009 ketika Tuhan rubah saya, rubahnya nggak begini saudara, tapi begini saudara. Ini belum begini loh saudara, masih begini saudara. Tidak gampang. Kalau cuman baik, nggak bisa. Dua kutub ini, setan atau anak Allah. Bukan setan, baik. Enggak. Kalau cuma berbuat baik, orang bilang baik. Harus jadi anak Allah, baru jadi saksi. Menjadi murid Tuhan itu luar biasa loh saudaraku. Makanya sedih kalau gereja mengatakan Allah itu baik, sungguh amat baik. Hanya karena Tuhan memberkati ekonominya, membuat lancar usahanya, dapat jodoh, lalu macam-macam. Saya mau tanya, yang begitu dialami orang kafir nggak? Orang kafir pun bisa. Allah juga baik dong buat mereka. Iya. Tetapi yang namanya karunia atau anugerah yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Ketika Tuhan membentuk kita menjadi orang yang berkualitas. Bukan hanya melakukan hukum. Kalau hanya melakukan hukum, Matius pasal 16, seorang muda itu sudah berkata, aku sudah melakukan semua itu Tuhan. Aku tidak membunuh, tidak berzina, aku menghormati orang tua. Kalau cuma begitu aku sudah melakukannya Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau untuk menjadi anak Allah, itu sampai tingkat mustahil saudaraku. Saya juga rasanya baru ini saudara, kok baru tahu gitu.
Jadi kalau cuman mau jadi baik, orang Yahudi sudah baik, amin. Tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama sudah baik, seperti orang muda kaya yang berkata, apa yang harus kulakukan supaya aku berhidup yang kekal. Betul, Matius pasal 19, maaf, bukan 16, 19. Itu, amin. Anda tidak hanya dibuat baik, tapi anak Allah. Tuhan akan menuntun, kamu terlalu kasar tadi, kamu tuh kurang tegas tadi. Terus dalam segala hal, kamu mesti marah di sini. Yang itu nggak perlu marah. In everything, karena Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Dia tetap menjadi guru melalui Roh Kudus, saudaraku. Katakan amin. Sekali lagi, saya tidak bisa bantu saudara. Saya cuma 0,5% perannya, atau 2-3%, atau mau 10%, monggo dianggap berperan. Tetapi lebih dari itu, Anda harus berurusan sendiri. Karena Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, my own disciples, not Erastus disciples, not church disciples, tetapi Jesus disciple. Kehormatan jadi murid Tuhan, saudaraku. Tolong ingat ini, saya tidak bisa bantu banyak kepada saudara. Saya nggak bisa bantu lebih dari ini. Ini yang saya bisa lakukan dalam 7 hari, 7x24 jam. Anda mendengar khotbah saya 45 menit sampai 1 jam. Tidak berperan banyak, ya, belum tentu semuanya Anda bisa tangkap. Amin. Kembali soal apa yang baik tadi. Kalau Anda, saudara, hanya mau jadi baik, Anda pasti kembali ke agama, keberagamaan. Seremonial, ritual, betul nggak? Nggak mau capek, lewat pendeta saja, didoakan, betul nggak? Tapi kalau orang mau menjadi sempurna, dia harus berurusan dengan Tuhan sendiri. Dia harus belajar punya phroneo. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Phroneo. Sebenarnya kita harus menggugat gereja. Gereja ialah yang paling bertanggung jawab mengelaborasi kekristenan jadi agama lumpuh dari kebenaran dan membuat format-format lahiriah, format-format keagamaan yang tidak berkuasa mengubah manusia, tapi membuat orang jadi nyaman. Injil itu menjadi ancaman bagi orang yang mau membangun kingdom atau kerajaan di bumi. Injil itu merampas orang dari kenyamanan. Sebab kalau orang mau menjadi murid Tuhan Yesus, dia harus meninggalkan segala sesuatu. Dia harus meninggalkan segala sesuatu dan menjadi murid Tuhan. Matius pasal yang ke-16 kita baca. Matius 16 dari ayat yang ke-21. Jangan berkata, aku sudah benar, you belum benar di mata Tuhan. You baru 6 atau 7, Tuhan mau 9 nilainya, oke? 10 seperti Tuhan Yesus. Bapak-bapak semua, ya, kita mau berubah. Semua kita mau berubah. Atasan jangan sembarang-barang terhadap bawahan. Bawahan setia dan cinta atasanmu seperti kau mengabdi kepada Tuhan, kata firman. Jujur, amin saudara. Pokoknya perfect in everything. Sebab Tuhan Yesus yang berkata, you must be perfect. Jadi kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna, Tuhan pasti memberi kita kemampuan untuk sempurna. Amin, saudaraku. Jangan saudara buang kebenaran ini. Keluar dari ruangan ini, Anda mulai masuk sekolah kehidupan. Saudara pasti akan dibimbing Tuhan. Lewat semua peristiwa, Tuhan mau menyempurnakan saudara. Amin. Jaga mulutmu, pikiranmu, dan seluruh hidupmu. Oke, saya belum hebat. Dan sekarang saya tidak hebat. Tapi semua kita mau bertumbuh. Sampai orang berkata, ini anak Allah. Saksi, ketika melihat perbuatanmu, kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Mereka bukan hanya melihat kamu baik, tapi mereka melihat ada kerajaan surga. Kita jujur ya saudara, kita sedang menggugat tradisi gereja
menggugat kekristenan yang palsu, menggugat kekristenan yang agamani. Kita menggugat kesalahan itu. Kita punya kepentingan satu, hanya mau bertumbuh bersama sampai menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Jangan anggap remeh apa yang saya katakan ini. Saudara sudah menyanyiakan banyak waktu loh. Tambah duit, tambah berliannya mengkilap, tambah gede, rumah tambah bagus, mobil tambah mewah. Kamu tidak mengerti untuk apa kamu hidup. Kamu membangun kingdom atau kerajaanmu di muka bumi. Padahal kita dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan surga. Warisi, nikmati apa yang akan kamu terima, bukan menikmati apa yang kamu akan tinggalkan. Di jalan ketika saya merenung-renung, saya melihat begitu banyak orang kaya yang tidak memperdulikan sesamanya. Tambah besar rumahnya, tambah mewah mobilnya, tambah besar berliannya, sampai mereka tidak bisa diubah lagi. Saya berkata di mobil ini, di mobil di mana saya duduk, kamu menikmati apa yang kamu akan tinggalkan, tapi aku menikmati apa yang akan aku peroleh. Ketika kita menggores daging kita punya kesempatan berbuat dosa, tapi kita berkata tidak. Ada damai yang melampaui segala akal di sini. Sungguh, ketika kita bisa menikmati materi yang bisa menghujani kita dengan berbagai fasilitas, kita berkata tidak. Saudaraku, ada sukacita dan damai yang melampaui segala akal. Luar biasa, saudaraku. Saudara mau bertobat? Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ada damai yang melampaui segala akal. Ketika kita mengalah terhadap pasangan hidup kita, dulu pasangan hidup kita kalau ngomong gini kita nggak mau ngalah. Sekarang kita ngalah saja. Apa sih ruginya ngalah? Bapak-bapak perhatikan ya, ibu-ibu itu mau ngatur, itu kebutuhan jiwanya. Kalau dulu dia mau ini mau itu kita kelabrak aja, tapi sekarang ya udahlah ikuti saja. Biar dia senang lah, udah ikuti aja. Kecuali dia berkata, "Pap, bacok Pak." Ah itu nggak kita ikuti lah. "Pap, nyolong Pap." Ah itu nggak kita ikuti deh. "Pap, kawin lagi." Apa lagi, ya kan? Apa sih ruginya kita mengalah untuk hal yang nggak prinsip? Tapi kalau prinsip jangan coba-coba. Siapapun kita akan lawan. Betul saudara? Karena kita takut akan Tuhan. Amin. Anda mengerti? Oke saudaraku, yuk kita mau memuliakan Tuhan dalam segala hal. Di sisa umur hidup kita ini. Saudara mau berubah? Saudara mau bertobat? Terutama yang tua-tua ya. Karena makin tua makin susah berubah. Betul. Banyak orang tua tidak tahu kalau dia tidak tahu. Bapak ibu dengan rendah hati mau berubah. Perkarakan keadaanmu di hadapan Tuhan ya. Sekarang dibaca dari 21. Matius 16 dimulai dari ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mereka tidak lihat hari ketiganya. Mereka cuma lihat itu tuh, mati itu. Tuh lihat orang tidak mau melihat the end, endingnya. Orang mau membangun kerajaan di bumi ini. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kegagalan bisnis, gagal rumah tangga, tragisnya hidup, Anda belum gagal selama belum menginjak neraka. Dan jangan menginjak neraka. Keadaan-keadaan yang sulit itu pun Tuhan bisa pakai untuk membuat saudara berbalik kepada Tuhan. Amin. Jangan kampungan. Anda kalau jadi anak Tuhan yang baik, Anda akan bisa menjadi berkat. Amin. Sungguh lakukan apa yang baik ini.
Kerjakan, saudaraku. Sebenarnya Bapak Ibu akan lebih ideal jadi saksi dibanding saya. Tapi saya sekarang sedang belajar untuk jadi saksi. Sebab kalau pendeta seperti saya sekali khotbah penghasilannya bisa buat makan seminggu, siapa yang tidak ingin jadi pendeta? Anaknya kawin dibantu kanan kiri depan belakang. Luar biasa. Siapa yang tidak ingin, saudaraku? Tapi jadi tidak proporsional. Beda dengan saudara yang bangun pagi kerja dengan gaji mungkin pas-pasan, berjuang mati-matian melawan begitu besar masalah, berjuang melawan kesulitan hidup, tetapi hidup untuk Tuhan. Itu lebih proporsional. Dan saya sedang belajar melakukan hal ini. Ya, punya usaha kecil ini, usaha kecil-kecilan itu, supaya saya tidak hidup dari perpuluhan. Jadi jangan merasa saya ambil perpuluhan uang saudara. Saya mau normal hidup dan jadi berkat di situ. Kalau mau jadi rohaniwan yang khotbah cuman seminggu berapa kali? Kalau gereja tertentu kan seminggu 2 kali, seminggu sekali. Terus cuman besuk, isi. Dapat perpuluhan, rumah bagus, mobil bagus. Buset dah, pegawai negeri 20 tahun gak punya mobil, pendeta 5 tahun dari mobil. Siapa yang gak mau jadi pendeta? Bagaimana dia bisa disaksi, saudara? Dia ngomong tentang Tuhan, dia gambar Tuhan. Saya mau tanya, gambar dalam hidupmu. Enak kamu, bangun tidur, doa, mimpin doa. Kamu gak seperti sales motor yang satu hari target 2 motor harus terjual. Ngemis-ngemis, beli dong bu, beli dong pak. Lebih ideal saudara jadi saksi dibanding pendeta. Anda ngerti gak saya ngomong apa ini? Fair gak saya ngomong ini? Fair gak saudara? Kalau cuman ya khotbah ini mah gak sulit. Tapi saudara jadi pimpinan perusahaan atau punya perusahaan, belum bayar hutang, piutangnya macet, hutang orang ditagih, dolar naik, stres. Betul saudara? Lebih rumit dari pendeta. Tapi kalau di situ ada jadi saksi baru luar biasa. Amin. Mesti fair saudaraku sekalian. Saya ingat ending hidup kita. Hari ini Anda berjuang, Anda gagal, tidak masalah. Yang penting jangan mendukakan Tuhan. Mari jadi orang yang dalam segala hal menyenangkan Tuhan. Mari. Itu luar biasa. Menikmati apa yang kita akan peroleh. Perwujudan kerajaan surga secara fisik belum hadir. Tetapi ketaatan kepada kehendak Allah kita lakukan. Itu down payment suasana kerajaan surga meliputi kita. Biar makan nasi dengan tempe, tidur di rumah kontrak yang tiap bulan harus bayar. Percaya. Lewati itu dengan sukacita di dalam Tuhan. Apalagi yang punya rumah pribadi, mobil, kebutuhan cukup. Saya mau kasih tahu, kamu yang gak punya masalah, carilah masalah. Artinya beban orang pikulah. Amin. Tuh amin sedikit saudaraku. Kalau pikul beban orang, aminnya kecil. Amin. Buktikan, jangan sangkem roh ya. Buktikan dalam kelakuan konkretmu. Oke? Jangan hanya lihat menderitanya, lihatlah kebangkitannya. Terus bro. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling. Ini Petrus kan narik ke samping terus gini. Ngajarin gurunya. Kalau saya punya murid begitu sama saya, pengen tahu, gua tempeleng dia. Gua tabok loh. Narik ke samping lalu kiranya Allah menjauhkan. Dia pikir dia lebih rohani dari Tuhan Yesus. Pakai nama Allah. Bullshit. Betul gak saudara? Kurang ajar gak nih anak? Saudara jangan pikir saudara rohani loh. Anda harus belajar dari nol. Starting from zero. Di sini saudara, mari belajar kebenaran. Ada orang berkata gini, emangnya hanya Pak Eras yang benar, kalau dia salah gimana? Gua kasih tahu, lu jangan nginjek Rehobot, awas lu nginjek lo.
Lu cari gereja lain yang pasti you yakin bener. Kalau you setengah-setengah, you jangan datang. Emangnya urusan apa lu sama gua? Mau nyari apa gua? Emangnya nyari apa? Itu ada orang-orang di sini begitu. Jangan. You bukan siapa-siapa, aku juga bukan siapa-siapa kok. Tuhan yang segalanya. Amin. Tapi kalau Anda punya nurani, ini kebenaran lalu salahnya di mana? Betul nggak? Cuma membuat Anda mau jadi sempurna. Emangnya Paulus sudah sempurna? Belum. Kok ngajar? Ya Paulus juga bilang gua belum sempurna, ngajar emang nggak boleh gua. Orang dia yang bilang Paulus saja Rasul bilang saya belum sempurna boleh ngajar, apalagi gua. Semua kita harus belajar. Bener enggak? Amin. Bukan hanya baik, tapi ini kok aneh ya, tanah Allah, ada surga, itu loh. Sampai di situ terus terang yang begini sampai level ini langka. Tapi kita mau belajar dan masuk yang langka. Amin. Pokoknya sudah tidak penting itu gereja, liturgi itu nggak penting. Itu hanya sarana. Intinya tiap hari mengikuti Yesus. Saya juga nggak pusing Anda di sini. Pak, saya dari Katolik. Anda pusing saya. Dulu saya ajarin. Tapi saya nggak ikut anggota Bapak. Emangnya gue pusing lu anggota siapa? Yang penting anggota kerajaan surga. Pak, saya dari Protestan. Nggak masalah you Protestan asal dan Protestan. Nggak problem bro. Saya nggak jadi anggota. Nggak masalah. Tapi kalau sudah minta diberkati pernikahanmu, nah itu masalah. Mau waktu meninggal lalu Pak dikubur, oh masalah. You anggota gereja mana? Jangan sampai waktu you di rumah duka, wah ribut. Waduh, sampai dikubur ribut, siapa yang kubur? Akhirnya berantem. Akhirnya yang ngubur nggak pendeta A, nggak pendeta B. Yang brokin tuh mayat. Waduh, siapa yang kubur? Biarlah orang mati. Menguburkan orang mati. Masa ada orang mati bangkit kubur orang mati? Nah kalau sudah mulai gitu kan harus jelas yuk anggota mana. Karena orang meninggal itu punya masalah. Masalah krisis. Keluarganya krisis, semua krisis. Kesempatan berbuat baik. Maka saya selalu berkata kepada sahabat-sahabat saya, kasih pelayanan terbaik untuk orang mati. Jangan orang mati sembarangan, alas loh. Nah kembali seorang mati menguburkan orang mati tadi. Saudara mau anggota mana nggak masalah. Pokoknya di sini saya sudah menyesatkan dalam kebenaran. Artinya menyesatkan dalam kebenaran menurut gereja-gereja. Wah itu daerah sesat. Oh iya terserah sesat dalam kebenaran. Betul nggak? Kalau kamu sesat dalam kepalsuan, lu pilih yang mana? Tapi kata sesat nggak boleh dipakai di sini. Yang benar kita dalam kebenaran. Nggak penting, liturgi itu nggak penting. Nanti mau nyanyi 2-3 lagu kayak mau tepuk tangan kayak enggak kayak. Tuhan ingin ku ulangi bait 1. Tuhan ingin ku dapat budi bahasaku. Ada bait pertama, kedua, ketiga ya Pak ya. Tapi nggak dinyanyikan, nggak apa-apa lah. Ya. Tapi yang penting begini saudara. Sudah datang kemari, diubahkan, diwarnai. Itu penting. Tuhan ingin ku dapat memancarkan. Oh, amin saudara. Saudara betul-betul jadi saksi Tuhan. Setuju ya saudaraku? Kita mau berubah ya saudara. Kita rubah yuk.
Semua sikap hidup kita, yuk kita berubah. Saya juga berubah, saudaraku, ya. Berubah, saudaraku. Udah, nggak mau ribut-ribut, ya. Oke, teruskan Pak. Ini ayat yang penting berikut ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kita biasa memikirkan yang dipikirkan manusia, jujur. Irama berpikir kita, pola berpikir kita, pola berpikir manusia pada umumnya. Sekarang kita berpikir apa yang dipikirkan Allah. Itu tanggung jawab saya sebagai guru, gembala sedang mengajar. Gini loh, how to think, how to make decision, how to choose something, how to act, how to do everything. Betul? Saya ajarkan saudara. Tetapi untuk latihan tiap harinya, Anda harus tiap hari. Amin. Kan jadi kesombongan, kemuliaan bagi Tuhan. Saudara jadi anak-anak ya, jadi bintang pelajar, jadi mahasiswa teladan karena kebenaran. Amin. Saya senang ada di sini. Amin.